Hai makhluk bumi, balik lagi bareng aku, Teresia Prilandika. Di video kali ini aku ingin kasih tahu ke kalian apa yang memutuskan aku untuk hidup minimalis. Dan gimana sih caranya? Pertama, aku mau rekomendasiin ke kalian tentang dari mana sih buku yang aku baca. Ada buku dari Fumio Sasaki mengenai hidup minimalis ala orang Jepang. Ini bukunya, kamu beli di Gramedia atau di tempat buku manapun juga ada banyak. Ini aku dikasih sama pacar aku, Buana Nathanael, karena emang kita berdua setuju banget tentang hidup minimalis ini. Di dalam buku ini bercerita tentang mengapa sih minimalisme itu penting gitu kan. Nah, diceritakan tuh juga di buku ini bahwa minimalis itu dibutuhkan untuk orang-orang agar berpikiran tuh lebih bersih. Jadi kebiasaan-kebiasaan ketika kamu punya rumah kalian penuh, kalian masuk ke dalam rumah, ngelihat rumah kalian penuh itu membuat jadi kotor dan ujung-ujungnya akan mempengaruhi pikiran kalian. Kalian jadi stres pulang ke rumah karena melihat barang berantakan atau kotor, penuh dengan barang, dan itu membuat hidup kalian juga tidak nyaman. Nah, kenapa di sini minimalisme itu penting? Ketika kita mengurangi barang-barang yang biasa kita pakai, barang-barang yang banyak tapi kita kurangi, itu tuh membuat rumah kita tuh jadi bersih dan juga banyak space untuk kita diam di rumah. Barang-barang yang dikit di dalam rumah itu membuat pikiran kita tuh rileks loh teman-teman. Kalau kalian diam di rumah terus ngelihat barang kalian rapi, kalian pasti happy kan? Dan ketika kalian mau tidur, bangun tidur tuh pasti jadi nggak malas karena kalian happy gitu. Ketika mau tidur, wah, tidak banyak hal yang perlu kalian bereskan karena barang kalian tidak terlalu banyak di rumah. Gaya hidup minimalis itu akan membuat kita terbiasa dengan sadar konsumsi. Ketika kita menyadari apa yang harus kita konsumsi, berpikir ketika mau membeli barang, apakah benar-benar dibutuhkan, ataukah kalian sudah punya, ngapain harus beli lagi, dan fungsinya apakah mempengaruhi lifestyle kalian atau penampilan kalian, itu akan membuat kalian tuh jadi semakin sadar konsumsi, sadar bahwa apa yang dikonsumsi itu benar-benar butuh atau kalian hanya pengen aja. Ketika kalian sudah sadar konsumsi nih, kalian udah tahu apa yang kalian butuhkan, barang, hal yang kalian butuhkan untuk diri kalian sendiri, kalian akan belajar self-love, di mana kalian bisa mencintai diri kalian sendiri, mencintai diri kalian apa adanya, yang mana kalian tuh hidup seperti itu dengan kamu sendiri, dan kamu akan lebih mencintai diri kalian, lebih menghargai diri kalian, lebih mengenal juga kekurangan kalian, kelemahan kalian, karena kalian tuh sudah mengerti konsumsi dan menyadari apa yang kalian gunakan di hidup kalian. Ketika self-love itu kalian sudah dapatkan, pastinya kalian akan menemukan keseimbangan hidup. Keseimbangan di dalam hidup kalian itu butuh banget guys, karena menurut aku sih ketika hidup kalian sudah seimbang, kalian sudah mencintai diri kalian, kalian sudah menggunakan barang seperlunya aja, disitulah adalah kalian tuh menemukan titik kedamaian di mana hidup kalian akan menjadi lebih seimbang, stres juga akan menurun, dan barang-barang yang kalian punya itu kalian gak perlu berpikir gengsi lagi karena karena inilah gue dan gue hanya butuh ini. Kalian sudah menemukan keseimbangan hidup, di situ kalian pasti jadi otomatis peduli lingkungan karena kalian akan berpikir menggunakan buku misalnya atau menggunakan kertas, kalian akan berpikir itu karena wah, itu akan mengurangi lingkungan, itu akan membuat mengotori lingkungan. Kenapa aku nggak pakai yang udah ada aja sih? Kenapa aku nggak pakai handphone aja untuk mencatat? Atau ketika kamu ingin membeli CD, itu akan mengurangi alam di bumi ini, menggunakan gosok gigi yang plastik. Itu semua akan otomatis membuat kalian berpikir bahwa mencintai lingkungan itu perlu, dan kalian akan menjadi lebih empati dan simpati terhadap lingkungan sekitar kalian. Nah, ketika itu semua udah kalian dapatkan, kalian akan dititip smart living. Jadi hidup kalian juga akan happy karena semuanya sudah tertata dengan rapi. Kehidupan yang seimbang, self-love, peduli lingkungan, otomatis kalian juga jadi happy dan freedom gitu. Hidup kalian tidak banyak beban, selain karena barang-barang yang kalian miliki hanya seperlunya saja, dan juga kalian sudah mencintai
diri kalian apa adanya seperti itu, pasti kamu akan menemukan kebahagiaan dalam diri kalian dan hidup kalian. Dan tanpa kalian sadari ya, itu akan menular ke lingkungan kalian. Lingkungan kalian juga akan otomatis menjadi baik dan bahagia. Bagaimana? Nah, itu aja guys, hal-hal yang ingin aku sampaikan, mindset mengapa aku jadi belajar hidup minimalis. Menurut kalian juga butuh nggak sih? Semoga video ini menginspirasi kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!